Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan ini tema kecil GMS bicara tentang doa, ya. Karena itu hari ini sepanjang hari ini saya juga bicara tentang doa, ya. Tadi pagi saya bicara doa itu sebagai nafas hidup. Doa adalah nafas hidup orang Kristen, ya. Ada kuasa doa, ya ini. Siang ini bicara tentang kuasa doa. Lalu ada doa yang berkenan di hadapan Allah. Lalu ada keteladanan Yesus dalam berdoa. Anda bisa ikutin ya melalui YouTube GMS Bali atau YouTube PS Lanitan. Cuman kalau biasanya khotbah hari Minggu nggak langsung terupload 4 ya. Setiap minggu akan terupload 1. Nah Bapak Ibu Saudara supaya Anda bisa mengikuti seri-serinya. Karena setiap ibadah itu ada poin-poinnya yang berbeda-beda. Yang pasti saya percaya akan menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah siang ini saya bicara tentang kuasa doa. Nah Bapak Ibu Saudara, doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan itu melalui doa Bapak Ibu Saudara. Doa itu adalah sesuatu yang sederhana, hal yang sederhana. Bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, ya. Doa itu membuat kita bisa connect sama Tuhan. Sesuatu yang sederhana, tidak perlu bertele-tele. Karena firman Tuhan katakan kalau kamu berdoa tidak perlu bertele-tele. Orang yang doanya bertele-tele itu karena tidak mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Sama kalau anak kita sama kita, anak jasmani, ngomong terus terang, ma makan, pa makan gitu ya. Ngomong terus terang, kenapa? Karena ada hubungan dekat, kenal juga ini adalah orang tua saya gitu. Tapi kepada orang yang tidak kenal, orang asing, orang yang baru kenal, atau orang yang tidak kenal dekat gitu ya, tentu kita ngomong masih basa-basi. Kita enggak ngomong go straight, kita enggak ngomong to the point, masih basa-basi. Nah sama Tuhan itu kita enggak perlu bertele-tele, kenapa? Karena dia adalah Bapak kita. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Dan saluran komunikasinya itu melalui doa. Sejak Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua, sudah tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Tuhan. Antara kita dengan Yesus, kita dengan Tuhan udah nggak ada jarak lagi. Dosa yang membuat ada jarak, tapi sesungguhnya itu udah nggak ada lagi karena pemisahnya itu udah terbelah menjadi dua. Tabir suci terbelah dua. Jadi doa itu senjatanya orang Kristen, kita bisa pakai kapanpun, waktu di saat apapun, dan doa itu sangat powerful. Nah karena itu kita akan belajar ya, terutama yang ibadah dua ini tentang kuasa doa. Doa itu sepowerful apa? Kita akan sama-sama pelajari. Yang pertama saudara ya, doa bisa mengubah sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi. Doa itu bisa mengubah sesuatu yang bagi manusia mustahil, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi tidak mustahil bagi Allah kita. Bukan karena doa itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena doa itu punya kekuatan gaib gitu, bukan. Tetapi karena kepada siapa doa itu disampaikan, itu yang powerful. Doa itu kepada siapa kita berdoa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Yesus yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kepada Yesus yang Raja di atas segala raja. Kalau kita berdoa ke alamat yang tepat, doa itu bisa mengubah sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus alamatnya tepat, ingat bukan doanya itu, tapi kepada siapa kita berdoa itu alamatnya itu harus benar. Orang semua bisa doa, agama apapun bisa menyuruh umatnya berdoa, tapi kepada siapa berdoa itu yang menjadi perbedaannya. Kita berdoa bukan kepada ilah-ilah zaman, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita satu, yaitu Yesus Kristus namanya, dan kita percaya kepadanya. Karena itu doa kepada Yesus itu alamat yang tepat. Karena Yesuslah yang Maha Kuasa itu yang melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Siapa contohnya? Hizkia. Hizkia itu Bapak Ibu Saudara, sebelum Hizkia di dalam Lukas 1 ayat 37 firman Tuhan bilang gini. Sebab bagi Allah
Tidak ada yang mustahil. Bagi kita mustahil, kita ini terbatas. Manusia ada batasnya. Kalau kita di sini berarti kita tidak di sana, ya kan? Kita bukan omnipresent, kita sangat terbatas. Waktu kita juga terbatas, tenaga kita terbatas. Tapi Tuhan kita, Yesus namanya tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi kita, ukuran manusia tidak masuk dalam logika, tidak masuk dalam hitungan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setuju dengan saya, katakan amin. Sepakat dengan firman Tuhan, katakan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contohnya siapa? Hizkia. Di dalam Yesaya 38 ayat yang kelima, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya lihat, telah ku dengar doamu. Ingat, Tuhan mendengar doa. Dan telah ku lihat air matamu. Setiap tetesan air mata kita, Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan itu menampung dalam kirbatnya. Dikatakan telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hizkia itu sudah tidak mungkin umurnya bisa bertambah. Nggak mungkin, dia akan meninggal, dia akan mati. Tapi ketika Hizkia ini berdoa, kematian itu bukan milik manusia, terbatas. Apalagi kalau kita sudah berhenti nafas, kita sudah tidak bisa lakukan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kadang kita sakit pun sakit yang begitu parah, kita sudah tidak bisa gerak, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika Hizkia itu berdoa dan mohon kepada Tuhan, meminta dia, firman Tuhan katakan Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doanya dan melihat air matanya. Lalu Tuhan menambahi umur 15 tahun. Itu perkara mustahil bagi manusia. Secanggih apa obat-obatan, secanggih apa alat kedokteran, belum tentu bisa menambah usia orang. Mungkin ya kalau seizin Tuhan pakai alat itu, minum obat ini, itu bisa memberikan kesembuhan. Tetapi yang punya nyawa, yang punya umur itu adalah Tuhan. Adalah Yesus sendiri. Dan Tuhan memberikan umur yang lebih panjang lagi buat Hizkia. 15 tahun lagi. Lewat apa? Lewat doa. Doa itu besar kuasanya. Doa itu kepada Yesus alamat yang tepat. Oh, saya doa kepada orang, saya kepada itu roh-roh jahat, bahkan sampai semedi dan segala macam, bahkan sampai maaf dengan telanjang dia semedi, dia membenamkan dirinya di tanah gitu ya, dia mengubur dirinya cuman tinggal kepalanya, lalu dia ke gunung-gunung, dia ke gua-gua, ke tempat-tempat keramat. Apakah bisa terjadi sesuatu? Saya mau beritahu bisa, tapi cuman untuk urusan dunia dan itu pun ada totalannya. Iblis itu tidak bisa mengadakan mujizat. Dia itu cuma bisa, kalau dia melakukan sesuatu, dia pasti akan minta sesuatu. Mungkin kau bisa jadi kaya, mungkin tokomu bisa laris. Mungkin sakit penyakit kayaknya ini hilang. Enggak, cuman pindah aja ke tempat yang lain. Dia akan pindah entah itu ke anakmu. Kalau roh jahat, dia sudah memberi sesuatu, dia pasti minta sesuatu dalam hidupmu. Jangan percaya kepadanya, bukankah dia bapak pendusta? Jangan percaya kata-katanya, jangan percaya kuasanya, dia tidak punya kuasa. Iblis bukankah tugasnya mencuri, membunuh dan membinasakan? Jangan percaya. Kalau engkau doa kepada yang maha kuasa, Yesus Kristus namanya, dia bisa mengubah yang mustahil dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Hizkia sudah tidak punya umur lagi, umurnya tinggal sedikit. Kira-kira gitu bahasanya ya. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan itu mendengar dan melihat setiap tetesan air mata. Ditambahi 15 tahun lagi. Wow! Berarti dalam hidup ini tidak ada jalan buntu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Meskipun terbatas bagi kita, tutup itu kayaknya pintunya udah tertutup, kita hadapan sama tembok. Tapi ketika kita berdoa,
Tuhan bisa mendengar doa kita dan melakukan yang mustahil dalam hidup kita. Siapa lagi? Siapa lagi contohnya? Yosua. Yosua itu bisa memberhentikan matahari ketika dia berdoa. Siapa yang bisa memberhentikan matahari? Coba silakan. Ada? Lewat kisah ini kita sama-sama tahu. Lewat Alkitab ini kita baca. Ternyata ada peristiwa itu. Matahari pernah berhenti. Yosua yang melakukannya. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Hai matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, hai bulan, di lembah Ayalon. Apa yang terjadi pada waktu itu? Israel sedang berperang dan membutuhkan waktu lebih lama sebelum matahari terbenam. Secara ilmiah gak mungkin, perlu waktu lebih lama supaya Israel ini memenangkan pertempuran. Tapi sementara itu matahari sudah mau terbenam, matahari itu sudah mau tidur, masuk ya, sudah mau sunset Bapak Ibu Saudara. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua berdoa, hai matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau hai bulan di lembah Ayalon. Dia berdoa. Demikian, secara ilmiah tidak mungkin menghentikan peredaran bumi dan matahari. Ini jalan secara otomatis Bapak Ibu Saudara. Enggak mungkin. Tapi apa yang terjadi ketika Yosua berdoa? Matahari diam selama hampir 1 hari penuh. Kok bisa? Tidak ada hari seperti itu sebelumnya atau sesudahnya saat Tuhan mendengarkan suara manusia berdoa yang seperti itu. Tidak pernah terjadi. Tapi Yosua menghentikan matahari. Bapak Ibu Saudara, percayakah engkau dalam doa ada kuasa? Halo, dalam doa ada kuasa. Makanya make sense. Firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakimu. Gimana caranya? Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Dengan kata lain, kalau ada Tuhan dalam hidupmu, berarti segala sesuatu juga ditaklukkan di bawah kakimu. Gimana caranya? Caranya sederhana. Doa Bapak Ibu Saudara. Doa. Itu caranya mengubah yang mustahil. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Memberhentikan matahari. Siapa yang bisa buat? Yosua ternyata bisa lewat doa. Yosua sama, dia enggak tahu ya, zaman itu ada nasi enggak? Belum mungkin. Roti mungkin, roti jelai. Enggak tahu ya, roti jelai itu munculnya di zamannya siapa. Tapi kalau Yosua bisa, kita sama Yosua. Kita darah dan daging. Yosua bahkan bukan Tuhan. Yosua sama kayak kita, Tuhan, kita manusia. Sama, terdiri dari darah dan daging. Kalau Yosua bisa melakukannya, kita juga bisa. Asal kita percaya kepada kuasa doa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Doa Bapak Ibu Saudara, doa itu mengubah sesuatu yang mustahil terjadi. Lazarus sudah mati, doa Yesus. Berserulah, kalau Anda baca, berserulah Yesus. Lalu Lazarus itu dibangkitkan. Dia berkata kepada Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Kuasa doa. Seorang Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan, umur 50 tahun, baru dipakai Tuhan. Seorang pipa ledeng, Anda sering dengar cerita ini. Dia menginjili temannya, tetangganya, waktu hidup tidak mau terima Tuhan. Ketika tetangganya mati, istrinya datang dan berkata, suamiku meninggal. Lalu Smith Wigglesworth berkata, ini saatnya dia tidak bisa menyangkal kuasa Tuhan. Lalu setelah itu, apa yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth? Dia berdoa membangkitkan tetangganya ini dari kematiannya. Enggak usah ditiru, cara mendoakannya agak ekstrim. Itu perjalanannya Smith Wigglesworth dengan Tuhan, kita enggak bisa tiru-tiru. Diangkat itu jenazahnya, dilemparkan ke tembok. In the name of Jesus, bangun. Tidak bangun saudara, diangkat lagi, dilemparkan ke tembok. Dalam nama Yesus, bangun. Sampai 7 kali, 6 atau 7 kali, lalu dia bangun dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kuasa doa itu membuat yang tidak ada jadi ada. Mengubah yang mustahil bisa terjadi. Bukan karena doanya itu, tapi kepada siapa kita berdoa,
yaitu Raja di atas segala raja. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa itu kuasa doa? Yang kedua, doa memberikan kemenangan dalam peperangan. Hidup ini ada peperangan Bapak Ibu Saudara, ada peperangan. Ingat bahwa dalam hidup ini bukan hanya ada Tuhan, ada kita manusia, ada roh jahat juga. Dan doa membuat kita menang akan setiap peperangan. Kalau kita baca perjanjian lama, pada zaman itu zaman perang Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan lihat ada peperangan demi peperangan yang dimenangkan, bahkan tidak ngapa-ngapain. Dia cuma berdoa, tapi ketika dia berdoa, dia bisa memenangkan pertempuran yang ada. Siapa contohnya? Raja Yosafat Bapak Ibu Saudara. Raja Yosafat ini menang tanpa angkat pedang. Zaman dulu ya namanya perang ya head to head. Pedang ketemu pedang Bapak Ibu Saudara. Senjata ketemu senjata. Tapi Raja Yosafat dia memenangkan pertempuran tanpa angkat pedang. Apa yang dilakukan Raja Yosafat? Yosafat dan kerajaan Yehuda itu dikepung oleh gabungan 3 musuh besar. Yaitu Moab, Amon dan Meunim. Mereka secara manusia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak punyalah. Karena musuhnya sangat besar. Moab, Amon, Meunim. Yosafat mengumpulkan seluruh bangsa untuk berpuasa dan berdoa. Lalu dia sendiri berdoa dengan rendah hati. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak tahu apa yang harus engkau buat, jangan cari pertolongan di tempat yang lain. Jangan cari manusia. Yang bisa menolongmu cuman Yesus Kristus namanya. Dikatakan Yosafat, kami tidak tahu. Musuh kami terlalu besar, musuh kami terlalu hebat, mungkin begitu ya, secara manusia. Karena di situ Moab itu bangsa yang besar juga. Amon, ada Meunim gitu ya. Sementara kalau lihat diri sendiri, kayaknya tidak punya kekuatan, kayaknya tidak berdaya, kayaknya terbatas. Sementara lihat musuh-musuh, rasanya mereka besar sekali. Rasanya gimana cara menghadapinya, rasanya tidak mampu. Pakai strategi apa juga, gimana keluar dari situasi ini. Gimana caranya bisa menang dari situasi ini. Kami tidak tahu caranya Tuhan. Yosafat dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu. Semakin dalam ajarku mengenalmu. Yesus, Engkau Bapakku. Yosafat mungkin dengan dia berdoa dengan kerendahan hati. Tuhan, kami tidak tahu loh bagaimana caranya. Yesus, kami tidak mampu. Bagaimana Tuhan? Goliat itu terlalu besar. Batu itu terlalu besar. Bagaimana Tuhan? Gimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Aku divonis kanker. Benjolanku ini ternyata kanker. Apa yang harus aku buat? Kepada siapa aku memohon ya Tuhan? Aku tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hatiku dan mataku tertuju kepadamu. Hatiku dan mataku tertuju kepadamu, bukan yang lain. Dokter mungkin bisa vonis aku Tuhan. Tapi bukankah kau dokter di atas segala dokter? Mungkin jalan buntu. Bukankah Lazarus bisa dibangkitkan sekalipun dia sudah mati 4 hari? Bukankah Tuhan yang punya langit dan bumi? Bukankah Engkau yang bisa menutup hujan dan menurunkan hujan? Kami tidak tahu. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Oh Tuhan, musuh kami sangat besar. Moab.
Tuhan, itu musuh kami. Amon, Meonim. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang terjadi? Tuhan menjawab melalui nabinya. Kadang Tuhan tidak jawab langsung. Tapi Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan pakai gembala Anda. Tuhan pakai CGL Anda bahkan. Coach Anda, makanya saya beritahu. Tidak ada orang yang tidak butuh orang lain. Semua orang butuh orang lain. Anda perlu komunitas. Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Kita ini perlu, saya juga dengan Pastor Sam. Kami perlu komunitas. Ada, lihat Tuhan bilang begini, Tuhan menjawab melalui nabi, peperangan itu bukan urusanmu, melainkan urusanku. Wow, coba kalau Anda dengar gitu. Yang satu sisi Anda lega, tapi sisi yang lain, apa yang harus dilakukan masih ada tanda tanya. Tapi kalau Anda baca itu kisah semuanya, ini yang terjadi saat bangsa itu menyanyikan pujian, Tuhan membuat musuh saling menyerang hingga habis. Cuma disuruh memuji Tuhan. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu. Suruh nyembah Tuhan gini doang. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Mereka perang-perangan sendiri Bapak Ibu Saudara. Cuma memuji Tuhan. Kita cuma disuruh saat bangsa itu menyanyikan pujian, Tuhan membuat musuh saling menyerang hingga habis. Yosafat tidak berperang secara fisik. Tuhan memberikan kemenangan total. Di luar nalar zaman dulu pedang lawan pedang. Senjata lawan senjata. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan cara yang lain. Makanya kenapa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena kalau Anda berdoa, itu Anda mengandalkan Tuhan. Sehingga Anda akan bahagia. Ternyata tidak perlu fisik, tidak perlu head to head. Gak perlu pedang-pedang, gak perlu senjata lawan senjata. Cuma nyanyi. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena apa? Karena Anda tidak doa. Itu Anda pakai pengalamanmu. Oh kalau gini biasanya gini. Kalau gini ini caranya. Pakai semua caramu, terkutuk. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Dan ironisnya kita kandalkan manusia. Oh orang ini bisa tolong. Oh orang ini bisa tolong. Sehingga ketika Anda berharap kepada orang lain. Dan Anda tidak menerimanya, Anda menjadi kecewa. Kecewa yang seharusnya itu bukan cara Tuhan. Itu bukan jalan Tuhan. Tuhan tidak suruh Anda ke sana. Tuhan cuma suruh nyanyi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak suruh perang. Tuhan suruh nyanyi. Tuhan suruh memuji Dia. Karena ketika kita menyanyi, memuji, Tuhan yang berperang. Peperangan bukan urusan kita. Urusan kita cuma nyanyi, memuji Tuhan. Peperangan adalah urusanku, kata Tuhan. Bukan urusanmu, urusanku. Tuh, ikut Tuhan. Makanya setiap hari, every day. Karena selalu baru tuntunannya setiap hari. Saya sungguh berdoa. 1 bulan ini bicara semua tentang doa. Itu tidak cuma jadi pengetahuan, tapi menjadi gaya hidup. Semua jemaat gereja Mawar Shalom dan Pasar. Itu jadi gaya hidup. Gaya hidup itu apa Bapak Ibu Saudara? Seperti saya bilang tadi pagi. Kalau kita makan pakai tangan kanan, lalu pegang sendoknya caranya gini. Seperti table of manner-nya yang bagus caranya gini. Lalu kalau makan jangan kecapan. Pertama kita akan diajarin makan pakai sendok pakai sebelah tangan kanan, lalu megang sendoknya bagaimana dan jangan kecapan. Sekali 2 kali kadang kita masih luput, kita masih lupa, kita masih salah. Tapi setiap kita lakukan itu terus berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Dan menjadi kebiasaan sampai secara otomatis. Anda kalau makan pakai tangan kanan, pegang sendoknya bagaimana dan Anda tidak kecapan. Itu secara otomatis. Dan Anda akan kikuk, Anda akan
kurang, Anda rasanya kok kurang srek, kurang pas. Kalau Anda makan tidak pakai tangan kanan, sendoknya posisinya begitu dan tidak kecapan. Kenapa? Karena sudah jadi gaya hidup. Demikian juga doa. Doa itu harus jadi gaya hidupnya orang Kristen. Bukan karena butuh, bukan karena perlu, tapi doa menjadi gaya hidup. Sehingga kalau Anda tidak doa, Anda merasa ada yang kurang. Kalau Anda tidak doa, ada yang ini kurang. Secapek apa Anda, sudah waktunya mau tidur, Anda tahu Anda belum doa, Anda akan tetap bangun. Dan Anda memberi waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Saya doa itu, supaya doa itu menjadi gaya hidup jemaat Gereja Mawar Sharon Denpasar. Setuju dengan saya, kasih tepuk tangan. Ayo jadi gaya hidup kita. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Musa melawan Amalek dengan tangan terangkat. Kejadian 17 ayat 11 bilang begini. Selama Musa mengangkat tangannya menanglah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, menanglah Amalek. Dia cuman angkat tangan gini, bangsa Israel akan menang. Kalau enggak, dia akan kalah. Israel diserang oleh Amalek, Yosua memimpin pertempuran, tapi Musa naik ke atas bukit dan mengangkat tangannya ke langit. Sebuah simbol dari doa. Musa itu berdoa, tangannya sambil diangkat ke langit, itu simbol dia berdoa kepada Tuhan. Kalau Musa tangannya capek, terturun gini, Yosua akan kalah dalam pertempuran. Jadi mau enggak mau, Musa tangannya terangkat terus. Sampai ada yang bantu, angkat ya. Siapa ya namanya? Harun dan Hur diangkat supaya Musa tangannya terus terangkat dan Yosua memenangkan pertempuran. Ketika Musa lelah, Harun dan Hur menopang tangannya, Israel menang bukan karena kekuatan tetapi karena doa yang terus terjaga. Makanya kenapa kadang ayo kita doa 24 jam non-stop, 3 hari 3 malam. Kita kadang melakukan itu. Kenapa? Karena kita meneladani yang dilakukan oleh Musa. Karena kalau doa tidak terputus-putus seperti doa yang sedang berjaga-jaga, maka setiap pertempuran akan dimenangkan. Israel mengalami kemenangan itu karena doa yang tiada hentinya, yang terus terjaga yang dilakukan oleh Musa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati Tuhan? Amin. Yang ketiga, doa itu membuka jalan bagi mujizat terjadi. Kalau tadi doa itu mengubah. Yang nomor 1 itu doa itu mengubah. Mujizat bisa terjadi. Tapi kalau ini membuka jalan. Doa itu membuka jalan bagi mujizat itu terjadi. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 firman Tuhan katakan begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak doa. Doa besar kuasanya. Siapa contohnya? Elia. Elia ketika dia berdoa hujan turun. Ketika dia berdoa hujan berhenti. Tidak ada hujan. Tapi ketika dia berdoa hujan itu turun. Ada ayatnya bilang begini. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun. Jadi pada waktu itu, zaman itu Elia berdoa agar tidak hujan sebagai tanda hukuman. Kemudian setelah bangsa itu bertobat, ia berdoa agar hujan itu turun. Ya, Elia berdoa ketika lihat bangsanya sudah bertobat, dia itu berdoa minta hujan turun. Dia berdoa pertamanya supaya tidak terjadi hujan. Karena orang-orang di sana mereka itu hidup tidak takut akan Tuhan. Sehingga sebagai hukuman Elia berdoa tidak usah turun hujan. Dan hujan itu tidak turun. Lalu ketika bangsa itu sudah mulai bertobat, tentulah kalau tidak ada hujan ya sulit Bapak Ibu Saudara ya, sulit. Kekeringan itu sudah tahan berapa lama? Harus ada hujan. Karena itu Elia berdoa memohon hujan itu turun kembali. Nah doa Elia
Di Yakobus 5 ayat 18 itu, lalu ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45 saya baca, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ini mengajari bahwa doa itu jangan jemu-jemu, Bapak Ibu Saudara. Doa itu kadang tidak langsung dijawab Tuhan, tapi jangan jemu-jemu. Sampai 7 kali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, doa yang model kayak apa itu? Lalu disuruh bujangnya naik, lihat coba. Suruh lagi lihat coba. Lihat, never give up. Elia terus berdoa, minta hujan. Pergi sekali lagi. Oh Bapak Ibu Saudara, menurut saya tidak gampang loh. Doa yang menanti-nanti ini. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan segini setelapak tangan. Wih, kecil banget ini Bapak Ibu Saudara. Dibandingkan seluruh cakrawala ini, alam semesta. Cuman lihatnya awan kecil ini setelah 7 kali. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Lihat, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Hujan turun. Elia berdoa minta hujan berhenti. Minta tidak hujan. Minta hujan terjadi. Dia membuka dan menutup langit. Kok kayak luar biasa ya? Ingat, bukan orangnya yang luar biasa. Tapi kepada siapa dia berdoa? Kepada yang maha kuasa. Doa membukakan jalan. Mujizat bisa terjadi lewat doa. Doa yang tidak jemu-jemu. Doa yang tidak putus asa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Harus benar hidupnya. Baru doamu didengar Tuhan. Doa buka jalan. Doa buka jalan, mujizat terjadi. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Siapa lagi contohnya selain Elia? Contohnya siapa? Ya Maria, dia berdoa juga minta Lazarus dibangkitkan. Doa itu powerful. Saya sepanjang saya sampai hari ini 25 tahun, enggak punya kekuatan apa-apa, tapi saya cuma punya ini loh. Lutut yang berdoa. Lutut yang berdoa. Dan ada masa di mana doa benar-benar seperti kerasa sekali. Seperti memukul mundur setiap musuh-musuh yang ada. Doa itu, Bapak Ibu Saudara tahukah Anda apa yang terjadi di alam roh? Itu akan terjadi di dunia nyata. Jadi ketika engkau bisa menguasai alam roh lewat doa, itu akan termanifestasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena itu doa. Ada orang kalau kita menginjil kayaknya keras. Seperti ada bentengnya hidupnya. Seperti ada temboknya. Bagaimana supaya Injil bisa masuk dalam hidup orang itu? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda paksa ngomong tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ada yang bisa meruntuhkan tembok-tembok itu. Apa? Doa. Doa bisa meruntuhkan tembok-tembok yang ada. Nah masalahnya kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah Injil itu masuk dalam hidup orang itu. Dan bayangkan orang itu adalah orang tua Anda. Bayangkan orang itu adalah sahabatmu, anak, orang-orang yang engkau kasihi. Bagaimana bisa mereka bisa mendengar Injil, menerima Injil. Kalau ada tembok dalam hidup mereka, bagaimana menghancurkannya? Doa Bapak Ibu Saudara, doa itu besar. Besar kuasanya, doa itu membuka jalan. Doa itu membuka jalan, terjadi karya keselamatan. Doa, lihat itu Abraham, dia berdoa.
dia berdoa syafaat minta Sodom dan Gomora. 50 orang, 45, 40, 30 seandainya ada orang benar. Jangan kau musnahkan Sodom dan Gomora ya Tuhan. Tuhan berkata, aku tak akan musnahkan. Loh bayangkan, dari ketika ngomong 50 loh Tuhan sudah bilang aku tak akan musnahkan. 45 aku tak akan musnahkan. Coba lihat, doa itu mengubah sesuatu. Doa itu mengubah sesuatu. Sampai enggak ketemu itu 45, 40 di korting. Tuhan jangan marah ya, kalau seandainya cuma 40. 40 pun enggak ada, 30 enggak ada juga, 10 aja loh enggak ada. Cuma tinggal Lot dan anak-anaknya, istrinya menjadi tiang garam. Dan lihat apa yang terjadi, Tuhan ya enggak musnahkan Lot. Bapak ibu saudara, doa itu besar kuasanya. Doa bukakan pintu, doa bukakan jalan. Ketika Anda berdoa buat orang tuamu, berdoa buat saudara-saudaramu, berdoa buat anakmu, dia bukain jalan. Kehendak Tuhan terjadi dalam hidup orang itu. Buka jalan. Mujizat terjadi atas orang itu. Atas situasi, atas kondisi. Katakan amin. Siapa yang percaya doa besar kuasanya? Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Masalahnya, tidak semua orang percaya kalau doa besar kuasanya. Kok tahu Pastor Lani? Karena ada banyak orang Kristen tidak berdoa Bapak Ibu Saudara. Sederhana, kalau engkau percaya engkau akan berdoa. Kalau engkau percaya bahwa doa itu berkuasa, kau tidak berdoa. Kau akan berdoa. Kenapa? Karena kau percaya. Orang percaya itu dia akan melangkah. Kalau dia percaya doa itu besar kuasanya, maka dia akan berdoa. Sesederhana itu. Kenapa orang tidak berdoa? Besar kemungkinan karena dia tidak percaya akan kuasa doa. Dia tidak percaya bahwa Allah sanggup. Dan menggerakkannya itu adalah lewat doa. Yang keempat Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir. Apa doa, kuasa doa? Doa mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Doa mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Mau sakit yang kayak apa Tuhan bisa sembuhkan. Bahkan yang sudah mati sekalipun Tuhan bisa bangkitkan. Doa lewat doa. Doa kesembuhan. Doa bisa mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Ada tokoh dalam Alkitab ini. Bukan tokoh, ada seorang namanya Yabes. Siapa Yabes ini? 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ya, Alkitab bilang Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Berseru, dia berdoa kepada Allah Israel, katanya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa memulihkan hidup orang. Bisa mengubah orang yang hidup dalam kesengsaraan menjadi orang yang hidup dalam kemuliaan. Ayat di atas kita baca, Yabes hidupnya lebih dimuliakan dari saudaranya. Tapi saya mau beritahu dulu latar belakang Yabes Bapak Ibu Saudara. Yabes artinya itu duka atau kesakitan. Ini menunjukkan bahwa ia dilahirkan dalam situasi sulit. Mamanya kasih nama dia Yabes. Bahasa Ibraninya tuh Yabet gitu ya, Yabet. Enggak tahu ya benar enggak ya pronounce-nya ya bahasa Ibrani. Artinya itu duka atau kesakitan. Mamanya kasih nama itu. Ia menunjukkan bahwa ia dilahirkan dalam situasi sulit. Penuh penderitaan, baik secara fisik, secara emosional, atau situasi keluarganya saat itu. Jadi Yabes ini lahir dari situasi yang sulit. Entah situasinya, keadaan keluarganya atau dia pun mengalami banyak kesulitan.
Dalam konteks budaya Ibrani, nama itu mencerminkan identitas dan masa depan seseorang. Jadi kalau zaman dulu Bapak Ibu Saudara, nama itu adalah hidupnya dan masa depannya. Jadi begitu mamanya ngomong ini Yabes, Bapak Ibu Saudara, maka itulah identitasnya dia. Dia orang sengsara, dia orang menderita, demikian juga masa depannya. Ya. Nama kita ini kan kadang ya ada orang-orang punya nama tertentu karena dia mau anaknya itu di masa depan akan menjadi seperti itu misalnya. Kenneth Owen Sam, pahlawan yang gagah perkasa, seorang pemimpin yang engkau menjadi orang yang gagah perkasa di kemudian hari. Jadi nama orang itu adalah identitas orang itu, namanya kasih nama Yabes artinya orang ini hidupnya sengsara. Di masa depan itu bukan hanya untuk dia sekarang, masa depan. Nah Bapak Ibu Saudara, ia disebut, maka Yabes memulai hidupnya dengan sesuatu yang negatif, yaitu lewat namanya itu. Ia disebut dalam silsilah suku Yehuda namun tanpa penyebutan ayah atau keturunan langsung. Ini menunjukkan bahwa Yabes mungkin tidak dianggap secara sosial atau bahkan beresiko diabaikan dalam masyarakatnya. Ya karena namanya dan karena situasi dalam hidupnya. Yabes adalah seseorang yang dilahirkan dalam luka, beban masa lalu dan potensi kegagalan. Tapi dia tidak menyerah, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawari 4 ayat 10b, ia datang kepada Tuhan. Dan ia datang kepada Tuhan dan Tuhan meminta. Lihat kan ayatnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, saya baca lagi. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, bahkan ada lagunya ini Bapak Ibu Saudara ya, dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lihat Tuhan jawab apa? Allah mengabulkan permintaannya itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengabulkan doa Yabes. Yabes kok bisa tahu? Ayat atas dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bahkan namanya dicatat secara khusus di tengah daftar silsilah Anda baca. Ya, doanya menjadi model iman dan ketekunan kita. Sekarang kita mengenal doa Yabes, doa orang yang ada dalam kesengsaraan, kesakitan, namun bisa diubah menjadi kemuliaan. Itu doa. Bagaimana hidup Anda hari ini? Saya pun juga, orang tua saya waktu itu mengalami masalah secara ekonomi, berat, terancam tidak bisa kuliah. Tapi saya belum mengenal bahkan doa Yabes. Tapi yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Aku punya Allah yang hebat, aku punya Allah yang besar. Apa yang terjadi semenjak itu 4 bulan. 4 bulan saya ingat, saya berdoa itu selama 4 bulan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ekonomi keluarga sangat dipulihkan. Tidak pernah udah terjadi di titik itu. Sampai hari ini dan sudah berubah arahnya. Sudah berubah, Tuhan sudah naikkan levelnya. Kok bisa itu terjadi? Doa. Yabes, orang yang hidup dalam luka. Orang yang sudah namanya saja kita sudah tahu masa depannya. Masa lalunya, situasi dan kondisi yang dia hadapi. Tapi kenapa dia bisa berubah? Karena dia berdoa. Dia berseru kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Tuhan. Dia bisa mengubah keadaanmu. Dia bisa mengubah kesengsaraan menjadi kemuliaan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia bisa mengubah ketidakberdayaan menjadi gagah perkasa. Dia bisa Bapak Ibu Saudara. Karena itu datang kepada Tuhan, ayo doa kepadanya. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara ya? Siapa lagi? Daniel Bapak Ibu Saudara. Daniel itu dia berdoa setiap hari walaupun dilarang. Ia kemudian dilemparkan ke gua singa. Apa yang terjadi ketika dia dilemparkan ke gua singa? Dia tidak berhenti berdoa walau ada ancaman. Dimasukkan gua singa loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak berhenti berdoa.
Dan bahkan apa yang terjadi, dia berdoa syafaat bagi bangsanya. Apa yang terjadi, Tuhan menutup mulut singa. Raja Darius mengakui Allah Israel. Doa syafaat Daniel membuka jalan pemulihan bagi bangsa. Doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita.